Kembali di Sino Malam pemirsa, polisi menangkap artis Onadio Leonardo atau Onat bersama istrinya terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Polisi juga menyita barang bukti ganja dari penangkapan tersebut, sedangkan barang bukti ekstasi sudah habis digunakan. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap artis Leonardo Arya atau yang kerap disapa Onadio Leonardo terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Ade Arisyam menjelaskan Onat ditangkap di sebuah perumahan di kawasan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan bersama istrinya Baby Leonardo alias Baby Priscilia. Sementara satu orang lainnya ditangkap di kawasan Sunter, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Polisi menyita barang bukti ganja dari penangkapan tersebut, sedangkan barang bukti ekstasi sudah habis digunakan. Saudara LA ya, di TKP-nya tersebut ditemukan satu lembar papir, kemudian satu plastik klip kecil berisi batang ganja, kemudian satu box kecil dan 3 handphone. Ya, berdasarkan hasil pendalaman di lapangan, maka barang bukti ekstasinya sudah habis karena diduga dipakai. Yang ditemukan hanya ada beberapa sisa ganja di dalam plastik. Ya, ini masih terus dikembangkan. Ini baru saja diamankan oleh rekan-rekan dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Pihak Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Onat dan 2 tersangka lainnya. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, setelah melewati dinamika politik yang memanas selama berbulan-bulan, DPRD Kabupaten Pati akhirnya memutuskan untuk tidak memberikan rekomendasi pemakzulan terhadap Bupati Sudewo. Dari 49 anggota DPRD, sebanyak 36 anggota menyatakan tidak setuju dengan rekomendasi pemakzulan. Sementara 13 anggota DPRD lainnya setuju Bupati Pati dimakzulkan. Jika dihitung dari fraksi, hanya fraksi PDI Perjuangan yang seluruh anggotanya menyatakan setuju rekomendasi pemakzulan. Selebihnya hanya meminta Bupati Sudewo untuk melakukan perbaikan atas kebijakan yang diambil ke depannya. Tidak setuju Pak Bupati diberhentikan atau dimakzulkan langsung. Saat anggota DPRD menggelar sidang paripurna, ribuan warga ini melakukan unjuk rasa di halaman DPRD Pati. Massa membakar ban di tengah aksinya. Inilah ribuan warga yang melakukan unjuk rasa di halaman DPRD Pati. Aksi ini dilakukan selama proses rapat paripurna. Kesimpulan panitia khusus hak angket terkait pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Massa pro dan kontra Bupati Pati menggelar aksi hari ini. Massa membakar ban di tengah unjuk rasanya, di mana Polresta Pati ini memperketat pengamanan menjelang sidang paripurna pemakzulan. Salah satunya dengan menutup akses alun-alun Pati. Sejumlah petugas disiagakan di gedung DPRD, kantor Bupati, dan kawasan alun-alun Pati. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, membantah terjaring operasi tangkap tangan kejaksaan. Ia memenuhi panggilan kejaksaan sebagai saksi atas dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, akhirnya angkat bicara menanggapi kabar yang menyebut dirinya terkena operasi tangkap tangan Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Erwin memenuhi panggilan Kejari Kota Bandung dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk memberikan keterangan. Kehadirannya di kantor kejaksaan bagian dari sikap kooperatif sebagai pejabat publik yang menghormati proses hukum. Itu kalau OTT hoax ya, nggak ada OTT, saya dipanggil sebagai saksi saja. Tidak ada OTT, yang kemarin yang memberitakan OTT saya tidak tahu dari mana itu. Mereka bisa memberitakan saya OTT. Terus terang saya juga kaget juga ada berita OTT itu kan. Seperti itu. Siapa aja?
Saya sendiri. Penyalahgunaan kewenangan di Pemda Kota Bandung ya Pak? Ya, ada hal seperti itu, ada kewenangan, ada juga terkait tindak pidana korupsi ada. Sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi, kegiatan, saya ulangi, dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan pada pemerintahan daerah Kota Bandung tahun 2025. Masih sebagai saksi beliau. Erwin juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya atau terprovokasi isu dan informasi yang belum terverifikasi. Ia meminta publik menunggu hasil pemeriksaan resmi dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi soal kelakuan kepala daerah yang jadi kontroversi. Kali ini Wakil Bupati PD Jaya Aceh Hasan Basri memukul kepala SPPG. Wabub ini emosi kepada pihak SPPG saat mendapati nasi dingin dalam menu MBG. Inilah rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial saat Wakil Bupati PD Jaya Hasan Basri mendatangi dapur SPPG di Desa Sago, Kecamatan Tringadeng, PD Jaya Aceh. Saat terlibat pembicaraan serius dengan sejumlah relawan MBG, Hasan Basri tiba-tiba melayangkan tangan ke arah kepala SPPG Muhammad Reza yang langsung dilerai relawan yang ada di dekatnya. Insiden ini terjadi saat Wakil Bupati melakukan inspeksi mendadak memeriksa pengolahan makanan bergizi gratis. Hasan Basri menilai nasi dalam kondisi dingin dan menuding tim SPPG tidak mengikuti petunjuk teknis. Setelah insiden ini viral, Hasan Basri langsung memberi klarifikasi dan meminta maaf melalui unggahan di media sosial. Saya memohon maaf atas kesilapan dan keteledoran saya terhadap perlakuan saya tadi pagi kepada Ananda Reza menyangkut terjadi pemukulan di SPPG Kampung Sago, Kecamatan Tringading. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo terus mempersiapkan diri menghadapi tahun politik 2029 mendatang. Salah satunya dengan memperkuat struktur pengurus, organisasi, dan SDM partai di berbagai daerah di Indonesia. DPP Partai Perindo mempercayakan Fajar Marta menjadi Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Lombok Utara. Kepercayaan tersebut ditandai dengan pemberian surat keputusan atau SK yang diserahkan oleh Sekjen Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Di bawah kepemimpinan Fajar, Partai Perindo diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan pemerintahan daerah serta dapat mengupayakan program-program yang berdampak bagi masyarakat Lombok Utara. Kita berharap di Lombok Utara penguatan kelembagaannya terus diupayakan sampai tingkat yang paling bawah, tingkat lapangan seperti itu. Yang kedua tentunya yang memang menjadi penting dengan menancapkan program-program yang betul-betul berdampak buat masyarakat. Apalagi alhamdulillah Bupati kami di Lombok Utara adalah juga kader Partai Perindo, sehingga ini akan menjadi bagian dari sinergi kita. Begitu selesai pilkada, kami menyatukan diri kembali untuk membentuk baik di DPD, PAC maupun DPRT, sehingga klop apa yang diinginkan oleh Bapak Sekjen kami, saya kira target-target untuk memenuhi setiap dapil di Kabupaten Lombok Utara insya Allah akan terpenuhi. Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibyo akan terus tancap gas memperkuat organisasi dan pengkaderan untuk menuju kemenangan pada pemilu 2029 mendatang. Dari Jakarta, Ismalia Trijulianti, iNews melaporkan.